Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang tafsir terkait pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim." Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Al-hadis. Di ayat dan di hadis ini dijelaskan bahwasannya tentang pernikahan. Pertama yang akan saya jelaskan adalah pernikahan sebelum Islam. Karena kita ingin menjelaskan pernikahan, macam-macam pernikahan sebelum Islam perlu kita ketahui. Karena ada banyak pernikahan yang dipraktikkan sebelum ajaran Islam itu datang. Tetapi sampai sekarang juga masih ada beberapa praktik pernikahan yang sebenarnya ketika Islam sudah datang, praktik pernikahan tersebut sebenarnya sudah dilarang. Oleh sebab itu maka sebelum kita membahas tafsir ayat tadi atau penjelasan hadis Nabi tadi terkait hukumnya, maka lebih baik kita memahami atau mengetahui tentang macam-macam pernikahan sebelum datangnya ajaran atau syariat Islam. Ada beberapa pernikahan yang terjadi atau yang dipraktikkan di masa jahiliyah. Yang pertama adalah nikah zawak. Nikah zawak itu adalah nikah coba-coba. Jadi dilakukan untuk mencoba, baik itu yang perempuan, yang laki-laki, itu melakukan pernikahan coba-coba. Kalau cocok dilanjutkan, kalau tidak cocok tidak dilanjutkan. Itu namanya nikah zawak. Yang kedua adalah nikah istibda. Nikah istibda itu adalah seorang suami mengirimkan istrinya kepada tokoh pada saat itu untuk digauli istrinya tersebut agar memiliki keturunan yang berwibawa seperti tokoh yang menghamilinya, atau tokohnya mulia seperti mulianya anaknya nanti akan mulia seperti tokoh yang menghamilinya, maksud saya. Itu dalam agama Islam tentu ini tidak boleh. Tetapi di pra Islam atau di masa jahiliyah, pernikahan istibda seperti ini itu sangat rentan terjadi, sangat sering terjadi. Karena masyarakat pada saat itu menginginkan keturunan yang berwibawa walaupun bapaknya itu adalah bukan hasil pernikahan yang resmi seperti itu atau legal seperti itu. Mungkin saat ini kita menemukan hal-hal yang seperti ini adalah kadang-kadang ada orang perempuan sudah punya suami, tapi dia pengen punya anak bule misalnya. Nah, maka walaupun itu dia punya suami, terus bule itu bukan suaminya, atau bahkan suami orang lain, ternyata dia tidur dengan bule itu untuk mendapatkan keturunan anak seperti bule itu. Nah, ini hampir mirip dengan pernikahan zaman jahiliyah yang kemudian dikenal dengan pernikahan istibda. Yang selanjutnya adalah khoden. Pernikahan khoden itu adalah pernikahan kumpul kebo. Kumpul kebo itu dia belum
ada akad, belum ada ijab dan qabul dan yang lainnya, tetapi sudah melakukan kumpul kebo, tidur bersama seperti itu. Nah, ini bisa jadi di sekitar kita masih ada yang seperti ini ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan seperti ini, keluarga kita pun dijauhkan dengan pernikahan seperti ini, walaupun sebenarnya ini kalau saat ini tidak kita namakan sebagai pernikahan, tapi justru dikenal dengan istilah kumpul kebo. Terus selanjutnya adalah pernikahan mutadaminah. Ini adalah pernikahan yang juga dilarang oleh Islam, di mana pernikahan ini disebabkan karena perselingkuhan. Perselingkuhannya itu direstui oleh pasangan masing-masing. Istrinya main dengan suaminya orang lain, atau suaminya main dengan istrinya orang lain, itu sama-sama diridhoi. Ini disebut dengan nikah mutadaminah. Yang selanjutnya adalah nikah badal. Ini adalah yang nomor 5. Nikah badal itu adalah tukar menukar istri. Tidak puas dengan istrinya, ingin merasakan cita rasa yang berbeda misalnya, tetapi dengan istri orang lain. Suaminya yang sebelah juga ingin merasakan seperti itu, maka kemudian mereka melakukan tabadul atau badal, kota ganti pasangan. Ini juga dilarang di dalam agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan syighar. Perkawinan syighar atau pernikahan syighar ini adalah barter ya. Barter itu adalah satu laki-laki ingin menikahkan anaknya dengan orang lain, tetapi orang lain tersebut nanti juga akan menikahkan anaknya atau saudaranya dengan laki-laki yang pertama. Ini disebut dengan nikah syighar. Adapun pernikahan pra-Islam, sebelum Islam atau zaman jahiliyah, yang nomor 7 adalah pernikahan makat atau pernikahan kutukan atau warisan, di mana ketika seorang suami meninggal, kemudian dia meninggalkan istri, maka istrinya itu sudah menjadi warisan bagi anaknya. Tapi anaknya adalah anak tirinya, bukan anak satu bapak satu ibu. Jadi anak tadi itu dia akan mewarisi istri bapaknya. Kalau anak pertama tidak mau, maka turun ke keluarga-keluarga terdekatnya. Nah, ini disebut dengan nikah makat atau nikah kutukan, juga dikenal dengan nikah warisan. Selanjutnya yang nomor 8 itu adalah pernikahan sabi. Pernikahan sabi itu adalah istrinya itu dihasilkan dari tawanan. Apabila tawanan tersebut tidak ada orang yang membeli, maka orang yang mendapatkan tawanannya tadi itu bisa menikahi tawanannya tadi tanpa izin wali, tanpa mahar. Adapun pernikahan yang nomor 9 itu adalah pernikahan ar-royah. Pernikahan ar-royah itu adalah seorang perempuan meletakkan bendera di pinggir rumahnya. Dia siap menerima siapa saja yang ingin menidurinya. Kemudian setelah orang tadi meniduri, banyak orang meniduri dia, kemudian suatu saat dia akan mendatangkan seorang yang ahli menentukan siapa kira-kira bapaknya yang sesuai dengan anak yang dilahirkan. Nah, ini disebut dengan nikah ar-royah. Yang nomor 10 adalah nikah mut'ah. Nah, ini yang banyak terjadi, masih banyak terjadi, walaupun itu sebenarnya sudah dilarang ya. Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Nikah kontrak apabila dia dibatasi oleh waktu seminggu, sebulan, atau setahun seperti itu, maka nikah seperti ini adalah warisan dari zaman jahiliyah. Dan yang terakhir nomor 11 adalah nikah al-ba'ulah. Dan nyebutnya nikah wiladah. Nikah ba'ulah itu adalah pernikahan yang diawali dengan mengkhitbah, kemudian
dilamar tadi, kemudian setelah dilamar dinikahi, ada wali, ada saksi, ada mahar. Nah, inilah yang kemudian pernikahan yang diakui oleh syariat Islam yang sampai saat ini masih kita laksanakan dan menjadi pernikahan yang resmi di Indonesia, baik itu secara hukum negara maupun secara hukum Islam. Jadi 11 macam pernikahan tadi itu semuanya itu adalah nikah yang pernah ada di zaman jahiliyah, tapi dari 11 macam pernikahan tadi hanya satu yang diakui oleh agama Islam, oleh syariat Islam yang sampai sekarang kita laksanakan, yang dikenal dengan nikah al-ba'ulah. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang ayat tadi, bahwasannya wankihul ayyama minkum. Ayat ini dimulai dengan fi'il amar. Kalau fi'il amar itu berarti menunjukkan kepada perintah. Dari ayat ini, wangkihu tadi fi'il amar, nikahkanlah oleh kalian. Nah, itu berarti fi'il amar. Dari sini diperkuat dengan ayat lain di surat An-Nisa, misalnya fankihu ma tobalakum minan nisa itu nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Itu juga didahului oleh fi'il amar, sehingga para ulama terutama orang golongan zahiriyah mengatakan bahwasannya hukum menikah pada dasarnya disebut dengan hukumnya adalah wajib, karena melihat teks daripada ayat tadi yang mana didahului oleh fi'il amar. Sedangkan dalam kaidahnya al aslu fil amri lil wujub, yang namanya perintah pada dasarnya adalah menunjukkan pada kewajiban. Tetapi jumhur ulama dari kalangan Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasannya hukum dasar daripada pernikahan atau perkawinan itu hukumnya adalah sunnah. Karena al-aslu fil amri lin nadbi. Pada dasarnya yang namanya perintah itu menunjukkan pada kesunahan. Artinya ghairu jazimin di sini. Perintahnya itu tidak benar-benar wajib seperti itu, sehingga hanya berbentuk anjuran, maka dari wajib turun kepada perintah yang nomor 2, levelnya nomor 2, yang kemudian dikenal dengan istilah sunnah. Menurut Imam Syafi'i, nikah itu hukumnya mubah. Jadi tidak wajib, tidak juga sunnah, tetapi mubah. Ini sama kasusnya dengan makan. Kulu washrabu. Walaupun di kulu washrabu itu adalah fi'il amar, tetapi hukum dasarnya makan dan minum itu adalah mubah. Mengkiaskan kepada ayat ini, maka Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan bahwasannya hukum nikah itu adalah mubah. Tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah, ulama kemudian membagi hukum pernikahan tersebut menjadi 5 hukum. Hukum taklifi itu kan hanya ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ulama mengatakan bahwasannya hukum nikah itu wajib apabila seseorang itu sudah mampu memiliki harta, kemudian jodohnya juga ada. Jika tidak menikah maka dia akan terjebak atau terjerumus kepada maksiat atau perzinahan, maka pada saat seperti itu hukumnya adalah wajib menikah. Jika tidak ada kekhawatiran untuk terjebak kepada maksiat, maka hukumnya turun menjadi sunnah, hukum nikah tersebut. Lalu kapan hukum nikah itu menjadi haram? Yaitu saat seseorang tadi tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuatan, kekuatan jasmani dan rohani ini ya. Nah,
Sehingga ketika dia menikah akan justru menimbulkan maksiat, menimbulkan kerusakan terutama kepada diri dan perempuan tadi, sehingga terjadilah percekcokan dan yang lainnya yang tidak diharapkan. Nah, dalam posisi seperti itu, maka nanti dia akan sering terjadi pada kemungkaran dan kemaksiatan. Karena memang pertamanya sudah khawatir akan terjadi seperti itu dan kemudian dia paksa menikah, maka hukum pernikahan pada saat seperti itu hukumnya adalah haram. Dari haram bisa menjadi makruh apabila apa? Apabila tidak ada kekhawatiran terjadi kepada maksiat. Dia menikah akan tetapi dia memang tidak mampu, tidak ada harta misalnya, tetapi tidak ada kekhawatiran kepada kemaksiatan, tetapi dia memang tidak ada kemampuan seperti itu untuk menikah, maka hukumnya pada saat seperti itu adalah makruh. Sedangkan yang terakhir, yang hukum nikah itu mubah apabila dalam kondisi i'tidal. Jadi kondisi tenang, tengah-tengah lah ya, tidak ada kekhawatiran apapun, maka kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya adalah mubah. Secara simpel makna daripada wankihul ayyama minkum minas solihina min ibadikum wa imaikum al-ayah. Di sini para pemirsa yang dirahmati Allah, wankihul ayyam, dan nikahkanlah al-ayyama. Al-ayyama itu adalah jamak daripada ayyim. Ayyim itu bahasa Indonesianya adalah bujang bagi orang laki-laki. Jadi orang yang tidak punya pasangan, man la zaujalahu, orang yang tidak punya pasangan maka disebut dengan ayyim. Terus di sini ternyata kana rajulan aw imra'atan. Ayyim itu bujang, entah itu baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka itu disebut dengan ayyim. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Mandur dalam kitabnya adalah Lisanul Arab itu ya. Yaitu al-ayyama ay alladzina la azwaja lahum minar rijali wan nisa. Ini menurut Ibnu Mandur di dalam kitabnya itu adalah al-ayyama, yang jamaknya ayyim tadi itu adalah orang-orang yang tidak punya pasangan, baik itu dari laki-laki ataupun dari perempuan. Was-solihina, dan orang-orang yang layak menikah, orang-orang yang sudah layak menikah, pantas menikah, min ibadikum, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, wa imaikum, dan hamba sahayamu atau budak-budakmu yang perempuan. Itu disuruh nikahkan kalau mereka masih bujang dan patut atau layak untuk menikah. Kemudian iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka itu adalah orang-orang yang fakir, maka yughnihimullah, Allah itu akan mengkayakan mereka. Di dalam hadis kita pernah dengar, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahilah perempuan-perempuan itu karena perempuan-perempuan itu akan mendatangkan harta. Jadi jangan sampai kita takut untuk menikah ya. Karena jelas di dalam ayat Al-Qur'an tadi dikatakan iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka itu orang-orang fakir, maka Allah akan mengkayakan mereka. Ghani itu adalah kaya. Tapi kalau kita maknai yughnihimullah, maka Allah akan mencukupi mereka. Kalau dimaknai mencukupi, ini berarti sesuai dengan kebutuhan orang tersebut ya. Mim fadlih, daripada anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Jadi Allah akan memberikan kepada mereka itu anugerah ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui ya. Kenapa di sini tidak wallahu wasi'un karim, Allah maha luas dan maha mulia?
ini menunjukkan bahwasannya kalau ada orang yang bertanya, saya kan sudah menikah, katanya kalau menikah itu akan mendatangkan harta, akan mempermudah rizki, kalau kita menikahi perempuan sesuai dengan hadis akan mendatangkan harta yang banyak juga. Tapi kenapa ketika menikah masih saja miskin, masih saja fakir miskin? Padahal Allah tadi telah berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Jika mereka dalam keadaan fakir, tidak mampu, maka Allah akan mengkayakan mereka karena anugerahnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah ayat ini menggunakan wallahu wasi'un alim. Ini Allah maha luas dan maha mengetahui. Berarti apa? Orang tadi itu kenapa tidak kaya masih tetap seperti itu? Karena Allah itu tahu kebutuhan hambanya. Jadi walaupun minta seperti apapun misalnya hambanya, tetapi Allah tidak memberikan, belum mencukupinya, maka Allah lah yang maha tahu terhadap kebutuhannya. Bukan manusia atau hamba tersebut yang menginginkan kemauannya plus kebutuhannya. Padahal bisa jadi nanti ketika Allah memberikan kepada dia, ternyata dia tidak mampu, tidak bisa mengelolanya, atau bahkan justru menjerumuskan dia pada kemungkaran, kesesatan, sehingga mengantarkan dia kepada jeruji besi di dunia dan jeruji neraka kelak di akhirat. Ini kan Allah itu sudah tahu apa kebutuhan dan kemampuan daripada hambanya. Sehingga di dalam ayat ini Allah berfirman menggunakan wallahu sami'un alim dan bukan wallahu wasi'un karim. Ini salah satu pendapat ulama, terutama di dalam kitab tafsir Rawai'ul Bayan, tafsir ayat al-ahkam al-As-Sabuni ini ya. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Walaupun kita sudah menikah, maka jangan kemudian menikah itu kita hanya ingin membuat diri kaya seperti firman Allah tadi atau seperti sabda Rasulullah bahwasannya ketika menikah mendatangkan harta. Jangan seperti itu. Berarti kalau seperti itu niatnya bukan karena Allah, tetapi justru karena harta tadi. Padahal sebenarnya yang kita cari itu bukan harta, tetapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita dapat harta, kita menjadi kaya, maka harta dan kekayaan tersebut seharusnya menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu kenapa di dalam ayat ini menggunakan wasi'un alim itu sudah jelas ya. Oke, selanjutnya adalah siapa kira-kira yang menjadi khitab di dalam ayat tadi? Wankihul ayyama minkum, al-ayah itu. Menurut Al-As-Sabuni bahwasannya dhahaba ba'dul ulama'i ila annal khitaba fi qawlihi wankihul ayyama amun li jami'il ummah ay zawwiju ayyuhal mu'minuna man la zawjalahu minar rijalil ahrar wan nisa'il harair. Di sini menunjukkan bahwasannya ayat tadi itu adalah umum bagi semua ummah. Yaitu zawwiju ayyuhal mu'minun, nikahkanlah wahai orang-orang mukmin, man la zawjalahu, orang yang tidak punya pasangan, minar rijali, yaitu dari laki-laki yang merdeka, minar rijalil ahrar wan nisa'il harair, dan wanita-wanita yang merdeka. Oleh sebab itu maka yang tidak punya pasangan tadi itu diperintahkan untuk dinikahkan apabila mereka sudah layak untuk menikah. Tapi kalau tidak layak untuk menikah, tidak siap zahir dan batin, maka kembali kepada hukum nikah di awal tadi, 5 hukum tadi itu ya. Maka jangan dibuat-buat atau buat mainan pernikahan, karena bisa jadi nanti
pernikahannya tidak akan langgeng. Kalau tidak langgeng nanti bisa jadi terjadi percekcokan, perkelahian di antara dua pasangan bahkan dua keluarga besar. Oke, selanjutnya adalah apakah kefakiran atau kesusahan dalam mencari nafkah itu menjadi salah satu aib untuk nikah sehingga bisa melakukan fasakh atau merusak pernikahannya. Di dalam ayat tadi dijelaskan bahwasannya yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Sebagian ulama istadalla ba'dul ulama bil ayatil karimah, ayat yang tadi itu, ala anna nikaha la yafsukhu bil ajzi anin nafaqah, bahwasannya nikah itu tidak rusak, tidak bisa difasakh disebabkan karena ketidakmampuan mencari nafkah. Li'annahu ta'ala lam yaj'al al-faqra mani'an minal inkah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang atau tidak mencegah orang yang dalam keadaan fakir untuk menikah. Bal hassa ala tazwijil fuqara. Bahkan di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk menikahkan orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin tadi. Bahkan wa wa'dihim bil ghina. Bahkan Allah menjanjikan mereka ketika mereka pertamanya fakir kemudian dia menikah, maka Allah menjanjikan kepada mereka dengan kehidupan yang cukup, dengan mengkayakannya, mensugihkannya. Fa idza kana al-faqru laysa mani'an min al-ibtida'in nikah, fa idzan kana al-faqru laysa mani'an min ibtida'in nikah. Nah, oleh sebab itu maka nikah itu bukan bagian fakir itu bukan bagian atau bukan sesuatu yang menjadi alasan untuk tidak melakukan pernikahan. Oleh sebab itu maka orang yang kesusahan di dalam ekonomi, terutama di musim corona ini ya, susah kerja sana sini, tidak ada pekerjaan, tidak ada duit, suaminya bukan tidak mau kerja tetapi karena pekerjaannya memang tidak ada, susah dapat duit, maka kesusahan di dalam memberi nafkah kepada keluarganya itu tidak menjadi alat atau tidak menjadi aib untuk melakukan fasakh nikah. Selanjutnya di musim corona ini, apakah keluarga yang kena corona itu menjadi aib untuk melakukan fasakh nikah karena harus isolasi mandiri gitu ya? Apakah itu menjadi aib untuk nikah? Apakah sama orang yang kena corona ini dengan yang kena judam, baros, yang dua penyakit ini menjadi aib nikah dan bisa melakukan fasakh? Nah, tentu tidak. Karena ini tidak, penyakit corona itu bukan penyakit yang berkesinambungan turun menurun, bukan juga penyakit yang waktunya lama ya, kalau sembuh langsung berapa belas hari tinggal ditunggu sembuh seperti itu. Tapi kalau baros, judam dan yang lainnya itu yang dilarang di dalam hadis Nabi atau menjadi salah satu penyebab boleh merusaknya nikah, merusak nikah dengan cara fasakh itu karena penyakit itu turun menurun, artinya menular ke keturunannya. Selain itu yang boleh juga memfasakh nikah itu adalah penyakit yang sudah tahun-menahun gitu ya, yang sudah lama bermusim lama lah intinya seperti itu, maka hal yang seperti itu boleh untuk melakukan fasakh nikah. Itu terkait orang yang kena corona, penyakit corona, jadi tidak boleh kemudian pasangannya menjadikan alat untuk berpisah dengan pasangannya sehingga kena penyakit atau terinfeksi
virus corona kemudian dianggap sebagai aib untuk nikah. Mungkin ini saja dulu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada tanggapannya, ada komentarnya silahkan dikomentari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.